Ketika kita menyukai seseorang, kita cenderung mencari alasan untuk menyalahkan. Padahal fakta yang dilihat seringkali sama. Pernahkah kita menyadari bahwa orang yang paling cerdas sekalipun bisa berubah cara berpikir? Bukan karena faktanya berubah, tetapi karena perasaannya yang berubah. Kalau benar demikian, apakah mungkin polemik ijazah Pak Jokowi pada saat ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal psikologi manusia? Sebentar lagi kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu pertanyaan yang sejak beberapa hari ini berputar-putar di kepala saya. Mengapa sekarang Hotman Paris begitu aktif mengomentari polemik ijazah Pak Jokowi, padahal kalau kita melihat ke belakang, pada awal isu ini bergulir, beliau tidak sering ikut mengomentari hal ini. Lalu, apa yang berubah? Apakah faktanya yang berubah? Ataukah ada sesuatu yang lain? Kita semua mengetahui bahwa hubungan Hotman Paris dengan Radtman Nasution memang sudah lama tidak harmonis. Perselisihan mereka berlangsung secara terbuka dan menjadi konsumsi publik. Tidak lama setelah Radtman mendatangi Pak Jokowi, Hotman membuat unggahan yang pada saat itu ditafsirkan banyak orang sebagai sindiran agar Pak Jokowi berhati-hati memilih orang di sekelilingnya. Apakah unggahan itu memang ditujukan kepada Radtman? Kita tidak tahu pasti, tetapi banyak orang menafsirkan demikian. Yang kemudian yang menarik perhatian saya, setelah peristiwa itu, komentar-komentar Hotman mengenai polemik ijazah Pak Jokowi menjadi lebih sering terdengar. Sebagian bernuansa analisis hukum, sementara sebagian lain dipahami publik membuka ruang keraguan terhadap keaslian ijazah tersebut. Sampai di sini saya tidak sedang menyimpulkan apapun. Saya hanya mengajak kita semua melihat urutan peristiwanya. Dalam ilmu psikologi ada istilah yang menarik. Namanya motivated reasoning. Kalau diterjemahkan secara sederhana, artinya cara berpikir yang digerakkan oleh motivasi atau emosi. Jadi, bukan fakta yang lebih dulu menyimpulkan kesimpulan, tetapi justru kesimpulan yang membuat seseorang memilih fakta mana yang ia percayai. Misalnya begini, dua orang menonton pertandingan sepak bola yang sama. Wasitnya sama, tiupan peluitnya sama, tayangan ulangnya sama, sudut kameranya sama, tetapi pendukung tim A berkata, itu jelas bukan pelanggaran. Sedangkan pendukung tim B berkata, itu jelas pelanggaran. Pertanyaannya, apakah mata mereka yang berbeda? Tentu saja tidak. Yang berbeda adalah perasaan mereka. Sekarang contoh lain. Bayangkan seorang ayah melihat anaknya berkelahi. Ketika anak orang lain memukul, ia berkata, kurang ngajar. Tetapi ketika anaknya yang memukul,
Maka dia berkata, tentu ada penyebabnya. Faktanya sama, tetapi hubungan emosional mengubah kita cara menafsirkan fakta. Nah, dalam politik pun demikian. Ketika kita menyukai seseorang, kita cenderung mencari alasan untuk menyalahkan. Padahal fakta yang dilihat seringkali sama. Maka saya bertanya, apakah hubungan Hotman Paris dan Rasman Nasution ikut mempengaruhi cara Hotman dalam melihat polemik ijazah? Saya tidak bisa memastikan. Dan saya tidak memiliki bukti untuk mengatakan iya. Tetapi sebagai sebuah analisis psikologi, pertanyaan itu layak diajukan. Karena manusia bukanlah robot, kita semua mempunyai emosi. Bahkan hakim sekalipun diwajibkan menjaga independensi karena manusia bisa saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan tetapi jangan-jangan yang mengalami Motivated reasoning. bukan hanya Hotman. Bisa jadi saya, bisa jadi Anda, bisa jadi seluruh pendukung Pak Jokowi, bisa jadi seluruh pembenci Pak Jokowi. Kita semua berpotensi mengalaminya. Itulah sebabnya orang bijak selalu bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah saya sedang mencari kebenaran atau sedang mencari pembenaran? Hari ini saya sedang tidak mengajak Anda untuk menyukai atau membenci siapapun. Saya hanya ingin mengajak kita semua memahami satu hal, bahwa manusia bukan hanya makhluk berpikir, tetapi juga makhluk yang memiliki emosi. Dan seringkali emosi itulah yang diam-diam mengendalikan cara berpikir kita. Maka sebelum kita mengoreksi pikiran orang lain, mari kita periksa dahulu pikiran kita sendiri. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila fakta telah bicara, jangan biarkan emosi menjadi juru bicara. Bila akal telah menemukan jalan, jangan biarkan prasangka menutup pandangan. Karena kebenaran tidaklah terlahir dari suara siapa yang paling keras, melainkan dari hati yang paling jujur menerima kenyataan. Semoga setiap langkah kita menjadi ilmu, semoga setiap ucapan kita menjadi manfaat, semoga setiap perbedaan pendapat tidak memutus tali persaudaraan. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mencintai kebenaran, meskipun terkadang kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang ingin kita dengar. Saya Beni Budaya.